Nah, tengah-tengah. Jadi pas dengan apa ini? Pentilan. Nah, pentilan ini kita masukkan tangan ke sini. Nah, ke belakang, paling belakang ya. Nah, kita pegang posisi tangan ini untuk mendorong, menahan kepala. Ya. Supaya apa? Kita menghasilkan bunyi, tidak sakit. Jadi kalau dia tidak bunyi, dia sakit, panas. Jadi penarikannya ke belakang. Ya. Cukup 1 kali, 2 kali? 1 kali aja. Kalau 2 kali kasihan pasiennya nanti. Ke belakang sini, Pak ya. Lama-lama marah juga. Ya. Baru kali ini dicewer ya. Sering, Pak, tak jaweri dhewe iki. Nah, jadi posisi ini kan, ya. Jadi pentelan telinga ya. Luruskan ya. Jadi kalau pakai gini susah bunyinya karena dia waktu narik kadang licin, dia kan berminyak apa kan. Nah, kita pakai kain atau tisu ya. Bread. Jadi kita tahan ya. Kita tariknya ini ke depan. Nah, ke depan ya. Itu bunyi tek. Ya. Enak. Ini bagian bahu ya. Ini sudah bagian bahu. Jadi kita ambil bagian bahu depan. Leher bagian depan kita balikkan posisi pasien. Menghadap kita. Kita posisikan tangan di sini. Ya. Terus jempolan ini diluruskan dengan tekanan aliran darah. Jadi orang darah tinggi apa kan ketahuan dari sini. Ya. Tahunya gimana? Dia kalau kaku atau dia digosok gini merasa sakit lebih. Di pelipisnya apa di lehernya belakang? Ini dekat ini nih. Nah, yang sini dulu ya. Ini tekan kalau kita mau melihat orang darah tinggi atau tidak, kita tekan saja gini. Di pelipisnya. Bukan pelipis. Tapi di lurusan telinga. Ini. Berarti Ya. kalau pasiennya sakit darah tinggi. Itu darah tingginya naik. Naik. Tekanan darahnya naik. Iya. Ya. Darah sakit. Nah, Ini sakit tapi natural. Biasa. jadi atau dia ada masalah dengan mata. Yang ini kurang istirahat atau jadi dia aliran darahnya bermasalah. Ya. Jadi kita pegang, terus yang belakang tetap posisi tadi, ya, sama ya. Tapi yang bedanya yang di depan aja kita dangakkan dia, nah, ya. Kita lihat, kita tekan ini pakai jemari tengah, ya. Kita tekan, ini pegang, jadi dia angkat, dia punya batas, kita tahan, ya. Kita tahan, dia punya batas, ya. Apa untuk mengaktifkan lebih aktif lagi, walaupun dia aktif lebih aktif lagi untuk kelenjar otak. Nah, untuk kelenjar otak dia supaya dia tidak mudah pusing, panas, jadi darah lancar ini. Jadi angkat, kita putar. Kita ini tekan, yang ini tekan, ini putar. Jadi dia mengembalikan posisi di sini. Di sini walaupun pusing depan atau belakang sama saja. sama. Jadi kita melihat pasien dia punya masalah atau tidak. Kadang orang jalannya miring. Di sini kita ukur dengan jari. Semuanya di sini 2 jari. Kita melihat dari sini dan ukur sini. Untuk ini kan masih ada masalah. Untuk melepaskan saraf yang di sini supaya dia lebih enteng, lebih enak, monggo sampean putar balik lagi.
Aduh, diputar-putar ya. Kita posisikan tangan ditekuk. Kita di belakangnya dia. Kita di belakang dia. Kita tidak boleh lepas dengan pasien badan kita. Kita tempelkan tangan ini masuk dari atas. Jadi di sini tahan. Dari belakang sama, kita dari samping sama. Pokoknya kita menjaga mata ini. Ya. Jangan sampai geser. Jadi kita lihat bahwa ini kan yang bermasalah. Kita putar dulu. Jadi kita posisikan ini tidak bersandar, ya. Lihat. Jadi kita nyandarnya yang sini, nyamping, ya. Kita putar, kita baru angkat. Kita putar lagi, kita angkat dari belakang keluar, kita lihat. Dia sedikit lemas. Jadi sama. Dan di sini juga lakukan gitu. Jadi kita melihat pasien jangan sampai tegang, ya. Jadi kalau tegang jangan kita melakukan gerakan. Jadi jangan melakukan sambil lemas saja. Bisa tegang, Mas. Jadi untuk mengembalikan ini kipas kit ini, ya, dua-duanya pasien disuruh berdiri. Kita taruh di sampingnya dia, di ini masukkan jarinya, kita akan lihat posisi pasien, ya. Kita pengen lebih meyakinkan bahwa dia punya masalah bagian kanan atau kiri, kita tarik. Dia lebih lebih tinggi dari yang ini, tetap lebih menahan. Waktu tarikan dia lebih menahan yang kanan karena dia punya masalah yang kanan. Kita tidak boleh lepas dengan badan pasien, kita tempel terus. Ada dua cara dengan kita supaya lebih kuat, begini juga bisa begini, ya. Jadi posisi kita ini di bawahnya dia, ya. Jadi pengangkatan kita bisa melihat hasilnya. Ya. Jadi kita lebih melihat dan jelas sangat dia punya masalah pergelangan dari depan ke belakang. Dibandingkan ini, ya. Terus kedua, kita untuk melihat pasien dia merasa sakit pinggang, ya. Nah, kita lihat dari sini. Kita apa fungsinya ini adalah mengembalikan tulang belakang menjadi S. Tulang belakang ini bentuknya S, ya. Benar Pak? Ini dari mungkin Bapak lebih kalau di bagian olahraga dia biasanya dijelaskan dengan pembentukan tulang. Nah, kenapa orang merasa sakit pinggang selalu? Orang sakit pinggang karena dia duduk dia punya posisi. Nah, ini kan setelah ditarik dia sedikit membentuk S. Kita menjaga mata pinggang, ya. Lihat mata pinggang. Nah. Jadi kita melihat, maaf ya, kita melihat mata pinggang. Dibilang mata pinggang ini kan daerah sini, ya. Maaf ya Bu, ya. Nah, sini mata pinggang, ya. Oh, ada kok aneh. Nah, ini mata pinggang namanya. Ada mata tangan, ada mata sikit.
Tapi kalau ada mata pinggang itu ada yang benjol tuh gimana? Dia punya masalah. Jadi dia sering sakit pinggang. Ini sering sakit pinggang ini. Ini, nah, kita lihat dari sini aja kelihatan. Nah, dia kelihatan, ya. Monggo, siapa yang mau bisa mencoba? Dia punya masalah bagian kiri, benar Mas? Monggo, bisa mencoba yang bapaknya. Kita bisa ngecek kalau dia beda, di mana beda, sampean bisa merasakan dengan Yang beda itu agak nonjol atau dia agak nonjol. Jadi dia punya Ada benjolan lah. benjolannya lebih kanan ya. lebih keluar, ya. Yo, sebelah kanan ya. Ya. Ayo yang Monggo, lain, yang lain. Monggo, yang mau Observasi. Coba. ini? yang bagian ya, yang kanan. Oh ini. Ya, bilang ya. Kenapa kok yang kanan? Kita bisa deteksi tanpa melihat dia, tanpa melihat mata pinggang. Kita melihat dengan masalah bahu. Jadi kalau bahu yang bermasalah yang kanan, pasti semua dari atas sampai bawah. Kalau dia punya masalah di di bagian kaki sebelah kanan, pasti ke atas kena. Kalau kita tidak dapat mengatasi, ya, yang dibilang kecetit, kita memang sulit untuk melepaskan kecetit kalau cuma dipijit. Jadi kecetit itu kan sama dengan kita kecepit, saraf kecepit. Bagaimana untuk melepaskan saraf kecepit? Kita pasien bagian orang sholat, ya. Kita masukkan tangan dari belakang, ya. Masukkan dari belakang, Diputer tergini. ya. Ibu bisa, ya. Jadi tangan kita tetap memegangi pasien, ya. Dalam tubuh kita tidak boleh lepas dari pasien. Jadi pasien tetap nempel ke tubuh kita, ya. Makanya saya kalau di kota-kota besar kalau udah nerapi yang perempuan ini yang susah. Iya benar. Apalagi cantik punya suami, aduh tambah susah saya. Aduh, hai. Kenapa? Karena takutnya yang suami, ini keenakan, kelamaan nanti megangnya gini kan. Biar saya nanti. Saya juga punya suami. Diwakili Mas Salji. Jadi kita tempel, kita goyang pasien, tentukan bahwa dia betul-betul rileks, ya. Setelah dia rileks benar, melakukan gerakan menarik. Allah, ya. Jadi dia punya masalah dari bawah pinggang ini sampai kaki, dia sudah ketarik. Tek, sekali tarikan, ya. Angkat ya? Ya, diangkat, kita diangkat, ya. Lemah, pelan-pelan aja. Kita diangkat, cara ngangkat kita tarik ke teng, ya. Itu untuk saraf kecepitnya ya. Ya. Bagian belakang. Orang nang ketang hijau. Jadi kita langsung melihat dari hasil tadi, dia sudah Ada perubahan. posisi sama, kan? Jadi dia sudah punya bentuk S. Harusnya kontan berarti ya. Normalnya itu harus S ya. Ya, Terkadang kan ini ada yang agak rata, Pas. ini jeblok. paham? Ya. Paham. Monggo sampean praktekkan, Ayo sopo Teman sama teman. Sopo ayo. Nah. monggo gantian.